Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Dioba. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PowerPoint saya, yaitu yang membahas tentang prinsip dan ruang lingkup dalam manajemen pendidikan. Pada mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Saputra SOS MPD. Untuk penjelasannya silahkan disimak sebagai berikut. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi yaitu tentang prinsip dan ruang lingkup manajemen pendidikan, kita perlu mengetahui apa itu prinsip. Jadi, prinsip itu ibaratkan pondasi sebuah bangunan. Jika pondasinya kokoh, maka bangunannya juga akan ikut kokoh. Tetapi, jika pondasinya tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan rapuh dan akan mudah hancur. Jadi, prinsip di sini merupakan dasar utama dalam seseorang melakukan sesuatu. Terus, prinsip dalam pendidikan. Di dalam pendidikan sendiri, prinsip-prinsip manajemen pendidikan adalah pernyataan atau kebenaran mendasar menjadi pedoman untuk menyelesaikan tugas membimbing, upaya untuk mencapai keseimbangan terbaik dalam proses pencapaian tujuan sebaik-baiknya. Jadi, prinsip dalam manajemen pendidikan itu merupakan dasar yang menjadi pedoman dalam bagi lembaga-lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri itu ada namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan mental, keagamaan, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak mulia, kompetensi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, di Indonesia sendiri yang menjadi dasar dalam melaksanakan ataupun menyelenggarakan pendidikan yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, sini saya menuliskan ada 13 prinsip manajemen pendidikan menurut Henry Fayol. Teman-teman bisa melihat ada 13, yaitu yang pertama division of work, authority and responsibility, discipline, unity of direction, unity of command, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalarization, order, stability of tenure of personnel, initiative, dan yang terakhir yaitu esprit de corps. Selanjutnya yaitu objek kajian di dalam manajemen lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Dengan mengorganisasikan manusia, dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Contohnya, sebagai seorang kepala madrasah, ia harus mempunyai kemampuan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua yaitu pendanaan. Pendanaan ini sangat penting teman-teman. Yang dimaksud pendanaan di sini merupakan untuk mengelola alokasi keuangan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu material. Material atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru kepada siswa. Yang keempat yaitu metode. Nah, setiap sekolah itu mempunyai metode yang berbeda-beda di setiap sekolahnya. Karena masing-masing sekolah berbeda tergantung pada siswa yang diajarinya. Contohnya, kurikulum sekolah atau metode ajar yang dilaksanakan oleh sekolah yang
seperti sekolah luar biasa dengan sekolah umum lainnya itu tentu berbeda. Nah, terus 5 yaitu market. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Masyarakat yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Jadi kita ini sebagai mahasiswa, nah itu merupakan salah satu contoh bentuk dari market ataupun pasar yang dimaksud. Yang terakhir yaitu waktu. Waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik sekolah sangat terbatas sehingga perlu pengelolaan baik agar waktu belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang kita bisa melihat sudah banyak sekolah yang menerapkan proses belajar yang secara full day. Mereka belajar dari pagi dari jam 7.30 sampai sore habis asar yaitu sekitaran jam 16.00. Nah, mereka sudah melaksanakan metode belajar tersebut dan mayoritas hampir separuh dari waktu peserta didik itu berada di sekolah sehingga diharapkan bisa proses belajar yang dilakukan itu bisa lebih efektif dan efisien nantinya. Teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya yaitu tentang prinsip dan ruang lingkup dalam manajemen pendidikan. Dengan harapannya walaupun yang disampaikan tadi sedikit, cuman saya harap ada sedikit ilmu yang bisa kita ambil dan bisa nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada kekurangan itu murni datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.